Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan informasi PPG transformasi tahun 2025, khususnya untuk guru pendidikan agama Katolik. Ya, jadi teman-teman, informasi terbaru kali ini saya ingin sampaikan ada surat edaran begitu ya terkait dengan hal kriteria calon peserta PPG dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Katolik ya. Ini tertanggal di 14 Januari 2025. Ini lampirannya ya. Nah, teman-teman guru pendidikan agama Katolik, di sini ada kriteria untuk calon peserta PPG. Yang pertama di sini bagian A, terdaftar aktif pada Simpatika saat pendaftaran calon peserta PPG dilaksanakan. Jadi teman-teman harus senantiasa terdaftar aktif gitu ya. Semesternya itu teman-teman harus mengaktifkan Simpatika teman-teman. Lalu bagian B, data nomor induk kependudukan atau NIK pada Simpatika valid Dukcapil ya. Jadi teman-teman harus NIK-nya harus valid begitu ya. Jangan ada yang bersalahan. Lalu untuk bagian C-nya, guru yang diangkat paling lambat tanggal 30 Juni 2023. Lalu yang bagian D, memiliki kualifikasi D4 atau S1 program studi atau prodi yang linear dengan mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Daftar prodi terlampir ya. Lalu bagian E, berusia maksimal 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2024. Bagian F, berstatus aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024. G, guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Katolik pada sekolah umum atau guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan keagamaan Katolik pada sekolah menengah agama Katolik atau daftar mata pelajaran terlampir. Nah, lalu yang kedua, teman-teman, guru pendidikan agama Katolik, guru yang memenuhi kriteria melakukan pendaftaran melalui fitur diklat PPG dalam jabatan pada Pranala ya, https://simpatika.kemenak.go.id/katolik ya, dengan mengunggah dokumen persyaratan terlampir pada tanggal 21 sampai dengan 31 Januari 2025 ya. Jadi teman-teman, ini teman-teman melakukan pendaftaran ya melalui fitur diklat PPG ya di Simpatika teman-teman ya. Jadi teman-teman mengunggah dokumennya, waktunya ini sampai dengan 31 Januari. Jadi jangan ketinggalan teman-teman. Lalu bagian ketiga yaitu verifikasi dan validasi dilaksanakan pada tanggal 22 Januari sampai dengan 7 Februari 2025. Jadi verifikasi ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari ini teman-teman. Nah, lalu yang keempat, hasil seleksi administrasi dapat diketahui melalui akun Simpatika masing-masing guru pada tanggal 8 Februari 2025. Jadi nantinya hasil seleksi administrasi daripada teman-teman yang sudah memenuhi kriteria yang bagian poin yang pertama ini tadi nanti akan dimunculkan pada tanggal 8 Februari 2025 di akun Simpatika teman-teman masing-masing guru pendidikan agama Katolik. Lalu yang kelima, informasi lebih lanjut dapat mengajukan pertanyaan melalui Pranala. Ini ya alamatnya. Jadi teman-teman boleh mencari informasi begitu atau mengajukan pertanyaan lewat Pranala ini https://bit.ly/cp/ppg Pak Katolik ya, Kat 24 begitu ya. Lalu yang selanjutnya teman-teman, lampiran yang kelima di sini
ada linearitas kualifikasi D4 S1 dengan program studi PPG dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Katolik. Ya, dari sini ada program studi PPG, tentunya yang di PPG kan adalah pendidikan agama Katolik. Lalu yang linearitas program studi D4 atau S1 yaitu program studi pada perguruan tinggi keagamaan Katolik yang bagian A-nya pendidikan dan pengajaran agama Katolik, B. Pelayanan pastoral, C. Teologi, D. Kateketik, Pastoral, F. Pendidikan keagamaan Katolik. Lalu program studi pada perguruan tinggi umum atau PTU yaitu A. Filsafat teologi, B. Filsafat agama, C. Ilmu pendidikan kekhususan pendidikan agama Katolik, D. Ilmu pendidikan teologi, E. Ilmu pendidikan agama Katolik, F. Pendidikan keagamaan Katolik. Keterangan, guru bukan aparatur sipil negara atau ASN, lulusan program studi pada perguruan tinggi umum atau PTU, wajib mengunggah akta 4 atau surat keterangan lain yang sah. Jadi teman-teman harus mengunggah akta 4-nya, begitu ya. Nah, lalu mata yang kedua, mata pelajaran pendidikan keagamaan pada SMAK Katolik ya yang serumpun dengan mata pelajaran pendidikan agama Katolik yaitu A. Kitab Suci, B. Pastoral dan Katekese, C. Sejarah Gereja, D. Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani, E. Liturgi. Ya. Lalu yang ketiga, dokumen persyaratan. A. Surat keputusan pengangkatan sebagai guru pendidikan agama Katolik dan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru ASN. Bagian B, surat keputusan pengangkatan sebagai guru pendidikan agama Katolik pada tahun ajaran 2023-2024 dan 2024-2025 bagi guru bukan ASN. Ya. Lalu bagian C, ijazah pendidikan D4 atau S1 asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat pembimas Katolik setempat atau lembaga pendidikan yang relevan. Bagian D, SK pembagian tugas dari satuan pendidikan 3 semester terakhir atau semester 1 dan 2 tahun ajaran 2023-2024 dan semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Bagian E, surat pernyataan keabsahan dokumen yang diunduh pada simpatika bermaterai 10.000 dan ditandatangani oleh guru yang bersangkutan. Jadi ini informasi yang terbaru terkait dengan kriteria calon peserta PPG dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Katolik. Dan informasi terbaru kembali kami sampaikan kepada teman-teman guru pendidikan agama Katolik, ada surat satu lagi yaitu tertanggal 17 Januari 2025. Yaitu di mana di sini terkait lampiran ada 3 berkas. Halnya ini yaitu konfirmasi kesediaan calon peserta PPG dalam jabatan batch pertama dan kedua tahun 2025 ya teman-teman. Jadi ini dia yang harus teman-teman boleh mengkonfirmasi kesediaan teman-teman guru pendidikan agama Katolik ya. Saya bacakan di sini yaitu yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Bidang Pembimbing Masyarakat Katolik terlampir dalam rangka persiapan penyelenggaraan pendidikan profesi guru dalam jabatan atau PPG Daljab ya, guru pendidikan agama Katolik atau PAKAT batch pertama dan batch kedua tahun 2025 oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, kuota PPG dalam jabatan guru pendidikan agama Katolik batch pertama dan batch kedua tahun 2025 sebanyak 2.500 orang ya, cukup banyak ya dari sebelumnya begitu ya, sebelumnya tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, jadwal pelaksanaan batch pertama rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Maret ya
2025 ya. Jadi ini serentak ya bulan Maret ya, dimana seperti apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Agama ya, dimana tanggal 1 Maret ya 2025 akan dimulai ya secara serentak. Lalu yang ketiga, jadwal pelaksanaan batch kedua rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Mei 2025. Nah, lalu teman-teman, yang keempat, guru pendidikan agama Katolik calon peserta PPG dalam jabatan batch pertama dan batch kedua tahun 2025 adalah guru yang telah lulus seleksi PPG Daljab yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik ya kemarin ya. Ini khusus untuk yang sudah lulus seleksi pretest kemarin begitu ya. Nah, jadi ini diutamakan prioritas pertama begitu ya calonnya untuk batch 1 dan batch 2 ya. Lalu yang kelima, penentuan daftar guru pendidikan Katolik calon peserta PPG Daljab tahun 2025 sebagaimana terlampir dipilih berdasarkan prioritas usia dan masa kerja. Jadi selain teman-teman yang sudah lulus kemarin dalam antrian begitu ya. Jadi ada juga penentuannya di sini bagian yang kelima, yaitu di mana dipilih berdasarkan prioritas usia juga dan masa kerjanya, paling lama dan paling tua usianya ya. Nah, lalu yang keenam, Kabid Pembimas Katolik agar menginstruksikan kepada guru-guru sebagaimana terlampir untuk melakukan konfirmasi kesediaan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan ketentuan, yaitu yang pertama ya. Jadi teman-teman, ini penting ya, guru-guru agama Katolik ini penting untuk dilakukan konfirmasi kesediaannya. Yang pertama, A, melakukan konfirmasi kesediaan dengan mengunggah surat izin dari kepala sekolah dan fakta integritas. Format terlampir melalui Pranala ini ya, alamat HTTPS-nya. Jadi teman-teman boleh mengklik ini ya untuk supaya teman-teman boleh mengisi ya konfirmasi kesediaan. Jadi ini untuk peserta PPG batch 1, ini alamat linknya ya. Link yang kedua ini untuk peserta PPG batch yang kedua. Lalu yang bagian B, pengecekan hasil input konfirmasi kesediaan melalui Pranala. Jadi ini linknya juga untuk batch pertama, lalu link untuk batch kedua begitu ya. Nah, konfirmasi kesediaan dilaksanakan sampai tanggal 31 Januari 2025. Jadi teman-teman, ini sampai kepada tanggal 31 Januari ini ya teman-teman. Jadi tidak lama lagi ya. Jadi untuk itu teman-teman, untuk bisa mengkonfirmasi kesediaan teman-teman sampai tanggal 31 Januari 2025 ya. Lagi yang ketujuh, ini informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui link di bawah ini ya. Pertanyaan PPG Daljab 2025. Demikian, terima kasih atas nama Direktur Pendidikan Agama Katolik ya. Jadi ini teman-teman. Lalu ada lampiran yang pertama di sini tertanggal 17 Januari. Di sini ada dilampirkan yang terhormat ya, untuk ditujukan kepada Pembimbas Katolik Kanwil Kemenak Provinsi Aceh, dan alamatnya di sini sudah ada. Lalu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan seterusnya sampai kepada 30 ya provinsi begitu ya. Nah, yang ada di Indonesia. Jadi ini alamatnya Kanwil Kemenak ya, Pembimbas Katolik Kanwil Kemenak provinsi yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman boleh senantiasa mendapatkan informasi dari Kanwil setempat di mana teman-teman berada begitu ya. Nah, ini dia lampiran yang pertama ya, serta alamatnya gitu ya. Lampiran yang kedua, teman-teman, ini daftar piloting peserta batch yang pertama bulan Maret, bulan April tahun 2025, LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang ya. Jadi teman-teman, di sini ada lampiran begitu ya. Lampiran untuk teman-teman
nama-nama yang masuk dalam batch yang pertama. Jadi teman-teman boleh lihat ya linknya, data-data teman-teman ya. Saya rasa semuanya teman-teman sudah memiliki informasi ini ya terkait dengan batch pertama, nama-namanya siapa saja, lalu batch kedua siapa saja, begitu ya teman-teman. Jadi inilah dia informasi terkait dengan PPG, Daljab, transformasi untuk guru pendidikan agama Katolik tahun 2025 ini teman-teman. Jadi itu demikianlah informasi. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semuanya.